Shalom keluarga TLW yang saya kasihi dalam Kristus. Kita ada di tanggal 1 Januari tahun 2023, selamat tahun baru. Puji Tuhan, saya percaya kita sudah melewati tahun 2022 dengan penuh sukacita. Kita ada dalam keadaan yang makmur, sehat, bahagia, dan segala berkat Tuhan dalam kerajaan surga sudah Tuhan curahkan kepada kita. Tahun yang baru ini ada semangat yang baru, ada hal-hal yang baru, dan mungkin ada juga di antara kita yang punya rencana-rencana yang baru. Nah, saya percaya Bapak telah memberikan kepada saudara juga visi yang luar biasa. Nah, seperti di dalam Habakuk 2 ayat 2-3 berkata begini, saya bacakan. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Bahasa Inggrisnya berkata, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. Make it clear on tablets. Beberapa tahun yang lalu, Tuhan memberikan kepada saya visi, yaitu saya bisa melihat orang-orang hidupnya diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan bergerak dalam kuasa Roh Kudus, dan ada pemuritan. Itu kita ambil dalam Ibrani 4 ayat 12. Kami mulai melihat satu persatu kehidupan orang-orang mulai diubahkan. Ada yang tadinya stres, yang berbeban berat, yang tidak tahu hidupnya mau ngapain, tetapi kemudian dia kembali sekarang ini ketika mengetahui firman Tuhan, dia tidak takut lagi. Ada juga yang sakit, yang mengkonsumsi begitu banyak obat, tapi sekarang dia sudah bisa lepaskan obat-obatnya. Puji Tuhan, haleluya. Ada orang-orang yang juga tidak mengenal kebenaran, tetapi sekarang ini mereka tadinya mereka mengatakan bahwa sakit penyakit dari Tuhan izinkan berbagai masalah, tapi sekarang mereka mulai berubah pola pikir mereka. Puji Tuhan, dan kondisi mereka mulai betul-betul Tuhan ubahkan. Masih banyak lagi ya, puji Tuhan ya. Nah, saya percaya semakin banyak orang bergabung, semakin cepat kabar baik ini dia akan disampaikan kepada banyak orang. Dan kita bisa mendemonstrasikan kuasa ilahi Tuhan yang luar biasa. Nah, Efesus 4 ayat 15-16 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini adalah yang menjadi visi, menjadi tema tahun 2013 dari TLW, yaitu Speaking the Truth in Love. New King James versinya berkata, but speaking the truth in love may grow up in all things into Him who is the head, Christ. Jadi tema 2023 kita adalah Speaking the Truth in Love. Nah saudara, ini sangat luas ya. Kalau kita di dalam ayat bahasa Indonesia berkata berpegang teguh pada kebenaran, tetapi bahasa Inggris berkata speaking the truth, memperkatakan kebenaran di dalam kasih. Kebenaran tanpa kasih itu sama dengan pentungan, sama dengan satu senjata yang bisa mungkin melukai, bisa menyakiti. Ketika Anda menyampaikan kebenaran tanpa kasih, Anda sementara mementung orang. Ya, jadi salah satu penyebab ketidakdewasaan dalam tubuh Kristus adalah karena banyak pelayan-pelayan Tuhan yang menyampaikan kebenaran tidak di dalam kasih yang sebagaimana seharusnya. Nah, tetapi ketika kita mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan. Di dalam Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. You shall know the truth, but the truth shall set you free. Nah, bukan kebenaran yang akan memerdekakan, tetapi mengenal kebenaran itu yang akan memerdekakan. Mari kita ambil waktu untuk kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, dan firman itu akan betul-betul menjadi hidup di dalam hidup kita, dan engkau akan benar-benar merdeka. Puji Tuhan. Kita tidak bisa merdeka tanpa pengetahuan, tanpa pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita masuki tahun 2023 ini dengan speaking the truth in love, ya. Memperkatakan kebenaran dalam kasih. Kebenarannya tahun 2023 ini kita hidup dalam kelimpahan. Ada kelimpahan Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesembuhan, pemulihan,
Dan ada begitu banyak hal-hal yang baik, ya. Ada kemakmuran di dalam kita. Tahun ini kita akan mulai memanen begitu banyak jiwa-jiwa. Puji Tuhan. Saudara siap? Mari kita masuki tahun 2023 ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur telah melewati tahun 2022 ini. Dan sekarang kami masuk di tahun 2023 dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami meminta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Dan supaya Engkau menjadikan mata hati kami menjadi terang, agar kami dapat mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan-Mu, betapa kayanya dan kemuliaan bagian yang ditentukan Engkau bagi kami, orang-orang kudus-Mu. Bapa, kami berterima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran, dan mulai hari ini kami akan mulai memperkatakan kebenaran dalam hidup kami, atas orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, bisnis, studi dan usaha kami. Terima kasih Bapa, supaya di mana kami bertumbuh di dalam segala hal ke arah Engkau Kristus, Yesus yang adalah kepala. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Bapak, Ibu, saudara terkasih, di TLW, kita akan mulai program kita Back to Bible, yaitu baca Alkitab selama setahun. Hari ini tanggal 1 Januari 2023, saya ajak saudara untuk mulai membaca Alkitab, dan selama 1 tahun kita akan selesaikan ini. Puji Tuhan, love the word, love the people. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin.